cerita. Udah pada makan belum? Belum nih. Jangan lupa pada makan ya, sambil tontonin terus video kita. Oke, kembali lagi di channel YouTube Cerita Kita-Kita. Channel yang akan membahas segala hal yang menarik, positif, dan bermanfaat tentunya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang Oke teman cerita, sebelum kita membahas, bercerita atau sharing-sharing lah dikatakan, Anda pengen kita memperkenalkan diri dulu. Halo teman cerita, aku Hafiz. Dan aku Asri. Oke, kali ini kita ingin menceritakan tentang channel YouTube dari Cerita Kita-Kita. Awal dari kenapa muncul nama Cerita Kita-Kita dan mungkin awal dari kenapa jadinya buat YouTube ya. Yoi. Iya kan. Jadi teman-teman, udah lama sih sebenarnya aku pengen banget buat YouTube dari tahun berapa ya? Dari 2017. Dari setelah aku tamat kuliah. Namun aku punya mungkin keterbatasan waktu dan niat ada, cuman ibaratnya tuh aku tipikal orang yang kalau bisa bareng-bareng kenapa harus sendiri gitu. Pengennya tuh buat nyari temen yang bisa sepemikiran gitu. Aku pergi sama temanku, ikut sharing-sharing segala macam. Kami susah untuk nyatukan waktu dan segala macamnya. Dan pada akhirnya aku ketemu dia. Ya, aku ketemu Hafiz, kami ngobrol dan segala macam. Akhirnya kita memutusin untuk buat channel YouTube bareng-bareng. Walaupun di YouTube berikutnya mungkin ada teman-temanku juga yang lain, kita bakalan cerita bareng terus. Kita bakalan isi video bareng terus tentang segala hal yang bermanfaat, nggak cuma topik kekinian atau bahkan hal-hal yang patut untuk kita bicarakan, hal-hal yang positif, yang menarik, hiburan, bahkan yang tidak membosankan, sehingga cerita dari isi YouTube kami itu dapat membangun dan bermanfaat buat teman-teman. Apalagi cerita tentang makanan mungkin ntar kita bakalan sharing, karena aku juga suka makan dan suka masak gitu. Mungkin cerita tentang kamu pengen ceritain apa coba? Ya kalau aku sendiri soal YouTube ini aku juga sebenarnya aku sendiri udah nggak berkecimpung sih. Aku sudah membuat akun YouTube. Ada nama akun YouTube aku Muhaimin Al Hafiz. Aku sudah buat dari zaman aku waktu SMA, kira-kira tahun 2012 kali ya. Ini tahun 2020, jadi sudah sekitar 8 tahunan. Tapi ya cuman sekedar buat akun YouTube doang, dan karena aku juga hobi foto dan buat video, jadi aku tidak intens mengupload video di akun YouTube aku. Ya subscribernya juga tidak terlalu banyak-banyak, dan aku juga ya kembali lagi tadi aku hobi foto dan membuat video, dan hasil videonya itu aku upload ke akun YouTube aku sendiri. Dan saat Asri mengajak aku untuk join bersama membuat channel YouTube berdua, ya aku kenapa tidak gitu, kenapa harus nolak, karena aku juga memang ada niatan juga pengen membuat suatu hal yang baru, apalagi di dunia YouTube ini, yang dimana kalian tahu sendiri dunia YouTube terutama di Indonesia ini sudah sangat lumayan besar, dan banyak orang malah Pengaruh seperti istilahnya cita-citanya jadi YouTuber gitu ya. jadi bahas YouTuber nih ya. Cuman sekedar teman cerita tahu aja, kami buat video ini, buat akun channel YouTube ini awalnya karena pengen hobi, bukan pengen jadi YouTuber gitu dalam tanda kutip. Tapi jika memang teman cerita pada support video-video kami ntar,
ya mungkin kita bakalan saling membangun, saling sharing, sehingga mungkin kita bisa jadi konten kreator yang bermanfaat gitu. Perihal membahas YouTuber, baru beberapa hari yang lalu kita kan juga ngikutin YouTuber di Indonesia kan. Kalau YouTuber favorit aku tuh Raditya Dika. Kamu apa? Ya aku salah satunya Raditya juga. Aku udah ngikutin Raditya Dika itu saat masih zaman dia jadi komik, stand up komedi segala macam, dan memang Raditya Dika lumayan seperti Senior kayak banget ya di dunia YouTube ini, karena memang sudah lama dia punya akun YouTube, dan kebetulan juga dalam tahun-tahun akhir ini YouTube itu makin marak ya. Raditya Dika juga sering upload video kan di YouTube dia. Nah, selain Raditya Dika, kita kan pengikut YouTuber banget gitu loh. Sering lihat kolom topik trending lagi. Ya memang trending topik gitu kan. Jadi muncul nih langsung videonya Skinny Indonesian 24, Skinny Indonesia 24, yang gimana tuh kakak beradik. Kalau teman-teman ada yang belum kenal mereka itu ada Andovi dan Kak Jovida Lopez gitu. Mereka itu buat YouTube dengan judul tahun terakhir di YouTube, maaf dan terima kasih. Loh, aku shock gitu kan, loh kepo nih, kenapa gitu kan, ibaratnya apa isi konten dari mereka. Dan ternyata YouTuber itu pamit dalam tanda kutip tuh setahun ini. Mereka tuh tanggal 28 kalau nggak salah saya, 28 Juni setahun, maksudnya setahun terakhir. Untuk di tahun ke depan di 2021 bakalan stop untuk nggak main YouTube lagi. Buat mereka konten terakhirnya untuk tahun mereka ini pensiun ya, untuk membuat konten. Jadi ibaratnya itu setahun terakhir ini bakalan kasih persiapan, selamat tinggal, atau hal-hal yang terbaik akan mereka lakukan untuk para subscriber mereka gitu. Jadi nggak selang beberapa hari berikutnya itu ada video YouTube Kak Raditya Dika gitu. Dia langsung buat komentar tentang artis TV masuk ke YouTube. Itu dia melakukan monolog sendiri, cerita tentang yang menceritakan isi dari YouTube-nya Skinny Indonesia 24. Mereka menjelaskan kalau misalnya algoritma YouTube itu udah berubah gitu, suasana YouTube itu udah berubah. Ketika memang YouTuber yang dulu itu sudah kalah oleh YouTuber yang sekarang, terutama YouTuber artis. Seperti itulah kurang lebih statement dari Kak Jovia. Nah, selanjutnya itu hari berikutnya Raditya Dika langsung ngajak VC-an bareng di YouTube-nya dengan Jovi dan Dovi gitu. Jadi ngomongin YouTube bareng. Coba teman-teman bisa lihat sendiri YouTube-nya Kak Radit ntar. Nah, di situ tuh langsung kayak face to face kan, mereka sharing dan segala macamnya. Kenapa sih, apa sih gitu harus pensiun, padahal kan mereka YouTuber lama dan banyak favorit juga kan, walaupun subscribernya tuh nggak seperti King of YouTube. Tahu kamu siapa? Atta Halilintar atau Ria Ricis gitu. Bahkan kamu fans? Enggak, sorry, bukannya. Kita kan punya apa ya, punya pilihan masing-masing gitu kan. Kita sebagai penonton tuh punya pilihan masing-masing. Emang diakui kalau memang subscriber dia paling banyak, cuman kan tiap orang pasti punya pilihan masing-masing. Siapa yang memang idolanya banget gitu, memang udah cocok nih di kita gitu, orangnya ini cocok lah banget di kita. Nah, perihal dari redaksi teman-teman YouTuber senior mengatakan bahwasannya YouTuber artis yang masuk ke bukan YouTuber artis lah, artis yang masuk ke YouTube gitu kan. Berarti kan YouTuber artis, mereka kan memberi titel seperti itu gitu, buat konten giveaway, buat konten prank,
Nah, Nah. itu salah satu yang dibahas di YouTube-nya Skinny orang Jovi juga kan. Kalau apa? Kalau terutama kalau nggak salah Kak Jo yang bahas, kebanyakan tuh sekarang tuh channel-channel YouTube subscribernya tuh maaf cakapnya seperti dibelilah dengan cara memberikan giveaway segala macam, apa kuis segala macam. Jadi dari situ kayak menarik, mendompleng, menarik para subscriber biar mensubscribe akun itu tersebut gitu. Nah itu kan dari logika berpikirnya mereka. Kita ambil tanda kutip itu artis yang menjadi YouTuber dan banyak yang suka. Sebenarnya sih bukan YouTuber artis juga sih. Kayak Atta kan sebenarnya bukan dari artis kan? Ya bukan, cuman Bukan. Tapi mereka buat konten yang collab sering sama dengan artis gitu kan. Buat hiburan aja sebenarnya itu nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu. Jadi ada nih muncul YouTuber lama juga, Kak Kevin Hendrawan. Kalian bisa tonton di YouTube-nya dengan judul Artis TV Masuk YouTube Jadi Masalah. Aku tawarkan solusi ke bos YouTube. Nah, jadi Kevin Hendrawan itu langsung dia cerita di dalam YouTube-nya itu menceritakan pernah buat pertemuan. Sebenarnya bukan buat pertemuan, ada suatu event dan dia kebetulan itu di Korea diundang dan ketemu sama bosnya YouTube dari Amerika kan gitu. Terus dia cerita sharing kalau misalnya isi dari YouTube Indonesia itu terutama di trending topik itu lebih banyak tentang hal-hal yang gak bermanfaat gitu. Contoh kayak misalnya prank-prank gak jelas atau tipu-tipuan, kayak misalnya yang kemarin tuh Ferdinand Paleka gitu misalnya. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya menurut kasat mata semua orang nggak tertarik. Kenapa sih ini layak untuk dijadikan trending topik gitu? Apalagi akun-akun gosip ya, akun-akun gosip yang suka caplok video dari orang terkenal, katakanlah dia bukan artis tapi orang terkenal. Nah, baru menceritakan itu gitu. Kayak misalnya nih, Bintang Emon nih. Nah, random aja gitu yang trending topik bukan si Bintang Emonnya. Memang namanya Bintang Emon, cuman bukan isi dari YouTube itu yang menjadi trending topik, tapi malah gosipnya ya kan. Gosip dari media TV tadi yang malah masuk ke trending topik. Jadi tuh Kevin itu mengatakan bahwasannya tolonglah gitu ke bos YouTube, tolonglah gimana algoritma YouTube di Indonesia itu biar lebih bagus lagi, tolong diperhatikan mana yang emang layak untuk trending. Seperti kayak yang sering trending tuh kayak Om Deddy Corbuzier gitu kan. Kamu nonton sering nggak yang kalau Om Deddy podcastnya? Dia kan udah 1, 2, 3 close the door, udah kayak terkenal di podcast dia gitu kan. Terus apalagi yang trending terus sekarang cover kita nih kebetulan nggak pandai nyanyi ya, mungkin kalau Hafiz mungkin bisa main gitar, cuman karena buat perpaduan cover itu jadi kita nggak bisa ikutan mengcover suatu lagu gitu ya. Dan sebenarnya makanya kita ini membuat YouTube ini juga dadakan, jadi belum terlalu bisa banyak persiapan. Apalagi kalau misalnya seperti membuat cover itu kan butuh persiapan yang lebih juga kan. Jadi kita juga buat YouTube ini ya dengan alat seadanya aja. Kita sebagai apa ya ibaratnya ya, halayak ramai, masyarakat biasa begitu nonton isi YouTube-nya Skinny Indonesia 24 pengen cabut pensiun. Nah sedangkan kita yang baru mau join ini apalah daya gitu, itu nggak akan buat kita down ya, nggak akan buat kita apa ya, nyerah berkarya. Katakanlah ingin berkarya itu nggak akan membuat kita memulai berkarya nggak akan membuat kita untuk down. Orang-orang lama udah pada cabut gitu kan. Mungkin saya bakalan sama pemikirannya dengan kita-kita yang lain gitu tentang apa yang disampaikan oleh Skinny Indonesia 24. Cuman disampaikan sama Kevin Hendrawan tadi,
dia tidak membenarkan atau menyalahkan dari redaksi mereka bahwasannya artis yang masuk jadi YouTuber itu merusak algoritma ataupun isi dari konten YouTube. Sebenarnya enggak. Jadi itu dengerin podcastnya Kevin, buka pemikiran aku yang baru. Dia bilang mungkin kalau YouTuber lama dengan penonton yang nggak banyak juga, itu nggak bakalan sampai sekarang nggak bakalan bisa banyak penonton mereka kalau misalnya para penonton TV, para penonton fans artis itu ngajak untuk pindah ke YouTube. Ngerti nggak kamu? Jadi kalau misalnya kita nih fansnya misalnya Raffi Ahmad, katakanlah artis YouTuber yang udah terkenal ya, Raffi Ahmad, Andre Taulany, itu artis kan, Sule gitu kan, pelawak kan, tapi jadi artis juga. Siapa lagi yang terkenal tuh, yang sering trending? Ya kalau selama ini aku lihat trending ya memang mereka Baim akhir-akhir ini lah, selama istilahnya selama setahun 2 tahun terakhir ya, dari 2018. Nah, kalau ya kata Kevin Hendrawan, kalau fans-fansnya Raffi Ahmad nggak ngelihat Raffi Ahmad di YouTube, mungkin nggak mereka buka YouTube? Belum tentu kan, pasti mereka tetap nontonin Raffi Ahmad di TV nggak sih? Nah, Kevin tuh berpendapat yang salah itu bukan YouTubernya, yang salah itu tapi pola pikir kita sebagai masyarakat yang penonton terlalu asik mungkin disuguhkan dengan hal-hal yang berbau hiburan, kemewahan, ya kan, sultan. Ya, kamu gimana coba? Aku juga kepo ya dengan kekayaan orangnya. Karena baru semenjak beberapa bulan, 3 bulan terakhir ini lah kan, semenjak corona, aku juga sering nonton YouTube dan aku memang sudah nonton channelnya Taulany TV. Jadi kayak kepincut gitu, memang isinya lumayan sih, walaupun kalau bisa dibilang agak-agak nyombongkan juga ya kan, segala macam masa seperti membeli mobil dengan harga miliaran, terus kadang juga collab sama Raffi Ahmad atau siapapun, dan isi konten itu juga ya seperti kembali lagi ke masalah materi itu lagi gitu. Tapi aku sendiri nontonnya itu ya seru juga gitu, walaupun isinya hanya mengandalkan materi. Enggak yang seperti yang kita tahu, kalau emang YouTube itu dari dulunya, kalau misalnya ada YouTuber buat konten, setidaknya kayak aku gitu yang menontonnya bisa dapat gitu apa isi dari konten yang dibuat si YouTuber tersebut. Jadi kalau misalnya aku contohkan seperti kayak Taulany TV itu, memang kontennya seperti hampir ke vlog juga ya kan. Memang rata-rata kalau artis terjun ke dunia YouTube ini, konsep YouTube-nya itu memang hampir semua rata-rata ke vlog. Jadi ya kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ya mungkin nggak bisa dipungkiri lagi lah kalau memang kita udah tahu juga lah kehidupan artis itu gimana kan. Jadi dengan ada YouTube-nya ini dan mereka juga membuat YouTube channel, jadi membuat semua masyarakat jadi lebih tahu, lebih mengerti lah gimana kehidupan artis di luar sana yang notabene bisa dibilang glamor, foya-foya segala macam. Nah, bener. Jadi itu kita kayak kembali ke sisi penontonnya ya. Bukan berarti yang dikatakan Sweeney Indonesian 24 itu salah ataupun benar, atau yang dikatakan oleh Kevin Hendrawan itu salah ataupun benar. Kita di sini tuh kayak sebagai penonton, orang awam yang memperhatikan segala halnya dari luar banget gitu kan, dan coba untuk menelaah gitu. Karena terus terang jujur, saya sambil misalnya nih ngerjakan sesuatu, saya lebih sering melihat YouTube tuh yang isinya tuh tentang sharing gitu loh. Maksudnya kayak logika berpikir tanpa harus lihat YouTube-nya. Ngerti nggak kamu? Tanpa harus lihat
isi kontennya apa, yang penting aku denger, bukan tanpa isi lihat kontennya, maksudnya tanpa lihat tampilan YouTube-nya, tapi aku mendengarkan apa yang mereka bahas gitu. Jadi kayak influencer seperti itu contohnya, kayak Kak Gita Savitri Devi, mungkin kalian tahu dia tuh seorang YouTuber influencer dari Indonesia tapi dia kuliah di Jerman gitu. Nah, dia punya kehidupan percintaan dengan seorang dulunya noni gitu kan. Lalu mereka pacaran, mereka orang Medan juga, suami itu orang Medan gitu. Jadi itu hal yang inspirasi gitu kan, berarti kan. Dia juga nggak menceritakan kalau misalnya itu suaminya yang sekarang itu yang dulu pacaran beda agama gitu kan, Pak Paul, ternyata dia masuk Islam dan mungkin jodoh. Itu kan itulah, disitulah letak jodoh. Jadi aku lebih suka dengan influencer atau YouTuber yang menginspirasi gitu loh. Jadi sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat, atau seperti channel YouTube-nya Deddy Corbuzier juga, isi-isi podcast Kak Raditya Dika, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang hiburan juga, aku lebih senang dengar hiburan yang lawak-lawak ya, kayak stand up comedy. Jadi akun TV seperti kayak Kompas TV kan udah punya YouTube lama tuh. Nah, itu media TV kan, tapi mereka masuk berkecimpung di YouTube. Kenapa? Ya nggak ada persoalan juga, nggak masalah juga. Mereka kan menawarkan hiburan baru untuk dunia per-YouTubean. Terlepas dari mereka ada di TV, nggak masalah juga mereka masuk di YouTube gitu. Kayak misalnya Mata Najwa, aku susah banget kalau misalnya nontonin jadwal Mata Najwa hari Rabu di TV. Jadi dengan adanya Mata Najwa di YouTube, ya aku lebih bagus dengerin dari YouTube gitu. Aku bisa dengerin kapan aja. Atau kayak di TV One, aku tuh sama di Metro TV kan ada juga kan, TV One ILC, kamu itu kayak seperti itu gitu. Jadi kalau menurutku menjadi content creator itu gitu, menjadi YouTuber itu gitu, ya kita harus siap-siap tahan banting gitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat, ya alhamdulillah pasti diterima gitu. Apa yang dibutuhkan mereka kan belum tentu sama. Kita kayak jualan, aku buka usaha mie ayam gitu. Kamu misalnya buka usaha baju lagi terkenal tuh, kayak makanan gitu loh, contohnya kayak mie ayam. Aku mie ayam nih, kamu kayak nasi goreng. Aku mie sop aja, mie sop gitu kan. Mie ayam versus mie sop gitu kan. Ada orang yang suka mie ayam, pasti datang ke mie ayam terus kan. Jadi ada yang suka YouTuber yang menyajikan mie ayam, ya pasti nontonin YouTuber konten-konten yang isinya berbaur mie ayam. Nah, sedangkan kamu jualan mie sop, otomatis kan penonton bakalan datang ke YouTuber yang jualan mie sop gitu kan. Seperti itu mungkin. Jadi kita nggak bisa memaksakan juga YouTube harus seperti apa, maksudnya YouTuber harus seperti apa, tapi penonton itulah yang harus tahan-tahan, katakanlah memilih, ya pandai memilah mana yang memang layak untuk ditonton, mana yang enggak layak untuk ditonton. Nah, dari pembahasan Asri tadi soal media TV yang mengupload juga konten-konten lah, bisa dibilang dari TV-nya itu ke YouTube, ngasih manfaat juga untuk memberikan masyarakat, para penonton masyarakat manfaat lah. Karena yang nggak bisa nonton TV pada saat itu, apalagi kayak misalnya nih RCTI, Indonesia Idol, aku tuh sering tuh nggak sempat nonton sampai akhir kan tayangnya sampai tengah malam. Nah, aku bisa ikutin Indonesia Idolnya di YouTube gitu, karena mereka juga upload isi nyanyiannya, isi juri-jurinya, lucu-lucunya, para penyanyinya di YouTube gitu. Terus kayak misalnya nih Kompas TV, ya kan, dulu kan lagi zaman marak-maraknya Suci sebelum ada di Indonesia. Komedi ya. Jadi akhir-akhir ini juga
channel YouTube Kompas TV sering mengupload yang baru. stand up komedi dari tahun-tahun yang lama, dari Suci 1, Suci 2, jadi dari komika terdahulu lah. Jadi dengan itu kayak seperti nostalgia lagi kan. Kayak nggak menutup kemungkinan hal-hal yang ada di media itu ngasih manfaat juga. Hal-hal yang ada di media TV ngasih manfaat juga di YouTube gitu. Jadi karena memang jujur aja kebutuhan masyarakat. Ya, kalau aku sendiri sih di rumah itu memang sudah jarang banget nonton TV, dan nonton TV-nya itu ya kayak nonton acara-acara TV-nya dari YouTube gitu istilahnya. Tapi yang jadi keresahanku, ada beberapa media TV yang seneng tuh mencaplok gitu loh, mencaplok isi-isi konten YouTube orang. Katakanlah orang-orang terkenal, misal kayak video YouTube-nya artis Raffi Ahmad sama Nagita di Rans Entertainment ya, Rans Entertainment, atau Baim dan Paula gitu kan, atau Sule, mereka kayak akun gosip lah, akun gosip di TV. Aku nggak akan nyebutin lah akun gosip apa gitu kan. Nah mereka tuh sumber videonya itu dari YouTube si artis itu gitu loh. Iya kan sering tuh ada kelihatan of YouTube. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tuh ya nggak masalah sih. Ya itu terlepas dari kinerja mereka, udah izin ke artisnya, entah gimana jurnalisnya bilang kami mau gosipin tentang Raffi Ahmad gitu, mohon izin dong Kak Bang atau apa gitu, minta izin ke artisnya mau gosipin lewat postingan si artis tadi gitu. Ibaratnya kita khalayak Indonesia, masyarakat Indonesia, kalau berpikir apa ya, ibaratnya dulu dibandingkan kalau dibandingkan dengan media gosip yang dulu, mereka tuh sampai datang ke rumah, ya kan, wawancara. Ini bukan karena corona ya mereka nggak datang ke rumah lagi, tapi dari zamannya udah masuk artis deh. Coba ke teman cerita pada perhatiin, pasti akun gosip itu menceritakan berdasarkan uploadan YouTube dari si artis. Jadi mereka tuh kayak nggak ada kerja lagi gitu loh. Tapi editornya yang kerja, maksudnya isi YouTube-nya itu ya tentang mereka juga gitu loh. Tapi mencaplok. Mungkin kembali lagi karena dari konten-konten YouTube dari artis sendiri udah banyak isi kontennya itu yang seperti datang ke rumah artis yang lain. Jadi kan kalau misalnya sebelum ramenya ini artis di YouTube, akun-akun gosip itu yang sering mendatangi ke rumah artis-artis, jadi seperti mereview ulang, ya kan, melihat isi rumahnya lah gitu, sekalian mewawancarai artisnya lah kan. Tapi sekarang semenjak karena memang artis sudah terjun ke YouTube, dan artis-artis kebanyakan konsep kontennya itu seperti ada salah satunya dobrak rumah lah segala macam, mendatangi rumah artis yang lain gitu, melihat isi rumahnya dan berbincang-bincang. Jadi ya seperti kayak pekerjaan yang dari TV itu kayak udah terambil alih oleh artis yang dari YouTube itu sendiri gitu. Jadi kayak peranan media TV itu udah dikalahkan oleh algoritma si YouTube tadi gitu. Ya terlepas dari itu semua, kita dari cerita kita berpikir bebas sih, terserah teman-teman cerita pengen nontonin video siapa aja, video yang mana aja, video tentang apa aja gitu. Itu pola pikir teman-teman gitu kan. Teman cerita pengen disuguhi apa nih gitu, hal yang inspiratif kah, berbaur politik kah, ilmu kah, atau suka dari hiburan, ketawa ketiwi. Kembali lagi kita masyarakat Indonesia, lebih bagus lebih pesan tuh kepada YouTuber atau bahkan ya kami yang sebagai pengamat nih, orang bawah mengamati, lebih baik jangan re-uploader. Jadi jangan menjadi re-uploader. Jadi jangan suka ngupload video orang udah di-upload lagi gitu. Jadi kan kayak hobinya tuh mencaplok gitu loh. Nggak usah, kita nih belum bahas gitu kita belum membahas cover ya, belum membahas coveran yang suka nyanyi, terus cover lagu artis atau cover lagu itu mungkin ranahnya udah berbeda. Tapi
ibaratnya tuh dari segi pengcoveran lagu aja, kita bukan hanya pengamat musik, tapi kita ya cukup memperhatikan lah bagaimana dunia permusikan di Indonesia saat ini. Seperti kalau teman cerita pada lihat Dunia Manji sangat mengedukasi tentang perihal permusikan. Jadi kayak kasusnya Kiki kemarin gitu kan, sedikit marak masuk ke YouTube dan trending lagunya KKI, lalu masuklah semua orang-orang yang sirik mengatakan bahwasannya KKI itu mencaplok lagu si A, si B, si C gitu. Nah, terlepas dari itu semua, kita kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita sebagai orang-orang yang mengupload video di YouTube, kita belum berani mengatakan sebagai content creator ya. Mungkin teman-teman gitu kan di sana, pastikanlah mengupload video original gitu, ya kan? Pastikan mengupload video yang memang original, punya teman cerita sendiri gitu, bukan re-uploader, bukan mencaplok video orang lain lalu di-combine, lalu disatukan gitu, jadi kayak sebuah konten. Ibaratnya konten sejujurnya yang punya konten sebenarnya ada, tapi teman-teman uploadkan ulang, jadi bahkan udah banyak subscribernya kan, dipasang lagi iklannya gitu. Ibaratnya kayak wow, kayak mendapatkan rezeki itu sangat mudah gitu ibaratnya bagi si tukang-tukang copy paste dalam dunia digital gitu. Ya makanya apa gunanya ada kata content creator ya kan? Ya berarti ya memang harus create sendiri gitu. Membuat sendiri kontennya. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan dari kita berdua untuk hari ini. Karena juga jujur aja kita berdua buat video ini dadakan dan nggak mematokkan waktunya itu mau berapa lama. Jadi kan kita berdua nggak tahu ini bakal kelamaan atau kecepatan. Nah, intinya sebagai YouTuber pemula termasuk kita nih, pastikan buat video yang original, create. Jadi kita mengkreasikan video kita, hasil foto kita dengan rekaman sendiri tanpa mencaplok dari video orang lain gitu. Jadi buat teman cerita, jangan bosan ya gitu. Pastikan selalu tonton video kita selanjutnya, karena video kita bakalan menarik, positif, dan bermanfaat tentunya. Baik itu isinya mungkin ntar tutorial make up, review makanan, sharing cerita-cerita tentang hal-hal yang lebih upgrade lagi mungkin gitu, atau next kita ada rencana buat travelingnya gitu. Kita bakalan coba sharing tentang perjalanan kita dengan teman kita juga. Tunggu aja deh. Oke, jangan lupa share, like, subscribe, and comment. Dan bagi teman cerita yang ingin men-sharing ceritanya, komen aja di bawah dan bakal coba diskusikan bareng-bareng. Oke, teman-teman, see you when I see you. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe ya.